shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. Perkenalkan, nama saya Edo David Dolok Saribu, MPM 16600119. Saya sebagai penggugat 1. Perkenalkan, nama saya Antonius Doni Pasaribu, NPM 1660022. Saya sebagai orang tua. Perkenalkan, nama saya Christine Stanggang. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat NPM 16601. Perkenalkan, nama saya Tresia Agustina Simatupang, NPM 166000209. Saya sebagai saksi. Nama saya Cahya Tambah, NPM 156.038. Saya sebagai kepala desa. Nama saya Hanum Raditya, NPM 1560175. Saya di sini sebagai kuasa hukum. Kenalkan, nama saya Tresia Ronauli Sibarani, NPM 16100-195. Peran saya sebagai mediator. Nama saya Juliardo Marbun, NPM 1560219. Di sini saya sebagai tergugat. Can't wait for you to come my way. Halo? Halo Bapak Oda. Apa itu dong? Sehat ya Bapak Oda? Sehat. Gimana kabarmu sehatnya? Tumben pun nelfon Bapak udah. Sehat Bapak Oda. Gini Bapak Oda, ada yang mau diceritakan Bapak Oda. Silakanlah ceritakan. Panjang ceritanya Bapak Oda. Nah, gimana kalau aku main ke rumah Bapak Oda? Ya udah, datanglah. Tapi masih ingat aku kan alamat rumah Bapak udah. Tapi kalau datang kau nanti hati-hati kau ya. Sekarang lagi Bapak Oda. Iya, hati-hati. Shalom. Hey, feeling good, like I should. Bah, macamnya makin sukses. Bapak udah lihat kau itu. Tapi teringat dari tadi mau kau ceritakan. Apa mau kau ceritakan? Yang penting kan Bapak udah lihat. Ceritakan. Jadi gini Bapak Oda. Gimana? Pernah ya Bapak Oda si Togar? Si Togar. Kawan waktu kecil kau kemarin, waktu ingusan itu kali ya? Iya. Anak desa perlindungan itu Bapak Oda. Kenapa kau dia? Gini Bapak Oda, pulang dari tebing tinggi. Ah, Nah, kebetulan rumah keluarganya itu dekat di lokasi tanah kita. Dengar juga ada bangunan berdiri di lokasi itu. bangunan. Iya udah. Nggak tahu Bapak udah itu, Pak. Terus. Jadi gimana Bapak Oda kalau kita langsung ke lokasi Bapak Oda? Kapan kita ke sana? Kalau apa besok aja lah Bapak Oda, soalnya besok libur kantor Bapak Oda. Besok, ya udahlah, besok lah, nggak apa-apa. Bapak udah pun dapat kali Bapak udah di Medan ini. Refreshing Bapak udah. Jadi besok kita berangkat ya. Iya Bapak Oda. Tapi di mobil kita berangkat ke sana ya. Boleh Bapak Oda, aman ya itu Bapak Oda. Besok kita berangkat ya. Oke Bapak Oda. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Oh iya ya dong. Udah ada bangunan di sini. Ingat udah kosong dulu ini. Tanah kita ini kan? Iya udah, inilah bangunan yang aku maksud itu udah. Bangunan ini pun kayaknya udah lama juga udah. Tapi kok panjang kali ya ke belakang bangunan ini? Inilah yang dimaksudnya si Togar itu udah. Harus kita cari dulu orang yang punya rumah ini. Masa bangunannya melebihi tanah kita ini? Ayo kita cari dulu rumahnya di mana orang ini. Udah, langsung ke kita jumpai aja yang punya Ayo. rumah. Ini udah yang punya rumah itu. Oh ini punya rumah itu. Bah, Horas tulang. Horas Saribu tulang. Jadi gini tulang. Oh, Roni, udah saya sama-sama. Kenapa lalai semua ini? Oh, tong lah sampai jauh dulu nih. Horas Sepung. Horas Saribu. Marbun. Seribu tulang. Marbun, Bang. Jadi gini tulang. Ku tengok rumah tulang ini udah lama berdiri. Rumah tulang ini kan? Iya lah, kalau bangunan ini memang udah sekitar 45 tahun yang lalu dibangun. Dan ini rumah ini pun peninggalan dari kakek saya. Tapi kalau masalah ada yang perlu lah tanya, bolehlah nanti diterangkan oleh bapak saya. Jadi gini nih tulang. Aku bapak udah si Sido ini. Dia aku ponakanku. Jadi kami pun aku diajak ke sini untuk melihat tanah ini. Kemarin ada kawannya si Togar. Kebetulan dari tebing tinggi, jadi dekat rumahnya sama tanah kami nih, kan gitu.
Jadi dilihat dia udah ada katanya berdiri bangunan di tanah kami. Jadi kedatangan kami ke sini pun untuk memastikannya apakah betul bangunan itu berdiri atau tidak. Itu karena setahu kami di tanah kami ini kemarin masih kosong. Itu udah 50 tahun yang lalu nih itu. Jadi itu yang ada kedatangan kami ke sini untuk memastikan kalau ada bangunan di tanah kami ini berdiri. Jadi udah berapa lama rupanya bangunan ini berdiri? Kalau bangunan ini ya udah sekitar 45 tahun yang lalu lah berdiri. Oh gitu pula ya. Jadi tahunnya pembatasannya Ini sudah terbangun saat kakek saya masih hidup lah. Cuman ya tanah ini diwariskan ke bapak saya. Mungkin bapak saya bisa lebih menerangkannya. Jadi gini bangunan ini udah 45 tahun yang lalu berdiri. Jadi gini ya tulang, kami tidak mempermasalahkan bangunan tulang ini. Yang kami permasalahkan, bangunan tulang ini sudah melebihi 2 meter ke tanah milik kami. Dulu tanah ini dibagi dua nih tulang, setengah sama kami, setengah sama orang tulang. Tapi dilihat dari kasat mata, bangunan tulang ini melebihi 2 meter ke tanah kami. Jadi itunya, kedatangan kami ke sini mau baik-baik, gimana yang masalah tanah ini. Jadi itulah tulang maksud kedatangan kami, untuk memperjelas itu semua sama orang tulang. Kami punya sertifikat untuk membuktikan mengenai tanah ini. Jadi kalau memang itu yang kalian permasalahkan, kenapa baru sekarang? Bangunan ini sudah berdiri sejak 45 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang kalian datang? Udah kalian ukur rupanya tanah ini? Udah tulang, setelah udah kami pastikan tadi makanya kami berani datang ke sini. Sudah kami bawa juga sertifikat ini, tanah kami ini. Inilah tujuan kami datang ke sini. Sambil cek tulung dulu. Baca dulu Juliardo, nggak bisa lagi baca ini. Sertifikat hak milik atas nama Poltak Pasaribu. Nggak ada ini semua, omong kosong ini semua. Tenang tulang, tenang. Kenapa jadi kayak gitu? Ini kan bukti yang harus kita bicarakan dengan baik-baik. Kenapa jadi marah-marah tulang? Rumah kami ini udah jadi rumah adat, rumah persaktian. Udah 45 tahun kami di sini. Kenapa baru sekarang kalian datang? Gak terima aku. Bukan gitu tulang, selama ini tidak kami permasalahkan karena kami baru dapat sertifikat ini dan kami pun baru tahu kalau tanah kami ini sudah berisi bangunan orang tulang. Dan kami juga tidak mempermasalahkan, hanya ingin mempertegas saja tulang. Dan kami pun tidak terima karena ini sudah jadi rumah persaktian. Dan kami pun nggak, apapun orang lain bilang kami nggak bakal terima. Kami juga nggak terima tanah kami dimakan 2 meter. Udahlah, kalian hancurkan saja lah bangunan yang kena ke tanah kami ini. Udah kita pergi aja. Say I keep a check. She was a bad bad, nevertheless. Ini kemana ini Pak? Orang keluarga Pasaribu membuat tanah kita. Padahal setahu dari orang bapak dari orang kumpul dari sini yang kita tinggal. Itulah. Aku nggak tahu lagi kayak mana ini. Kalau udah lama kita tinggal sini, udah dari opungmu, beberapa tahun opungmu. Kemarin pun nggak dibilang opungmu masalah tanah ini. Ya gue kira kalau milik tanah opung gini. Tahu ya kayak mana ini dah. Oh, salah. Telepon lah kepala desa. Ada bersama? Oh, ada Pak. Nah, coba telepon kalau dulu, biar jelas. Iya Mas. Halo, selamat siang, Amang. Ada apa itu, Amang? Selamat siang Pak. Ada di mana Pak? Di kantor, Amang, di kantor. Ada apa itu, Amang? Ini Pak, ada masalah keluarga sedikit. Cerita Amang, cerita. Bapak kan sebagai kepala desa, bisa lah Pak ngasih arahan sama kami bagaimana ini semua. Bisa, Amang, bisa. Tapi bentar-bentar lagi lah ya, Amang, soalnya. Oh iya Pak. Bentar lagi Pak ya. Oh iya Pak. Makasih banyak Pak ya.
Dah, ngomong apa? Bagaimana Pak dulu? Jadi apa rupanya masalah kita ini, Amang? Ceritakan, Amang. Gini ya. Amang kenalnya warga Pasaribu yang punya lahan kosong di samping rumah kita ini. Kenal, Amang. Kenapa rupanya, Amang? Nah gini, kemarin kan datang orang itu Pak, satu keluarga orang itu datang, bahwasanya mereka menuntut udah kena tanah mereka di lahan kami ini, di bangunan rumah kami ini. Padahal kan Bapak pun udah tahu lah, mungkin udah dari dulunya kami tinggal di rumah ini, di lahan ini. Padahal tiba-tiba orang itu datang nuntut bahwasanya kami bajak tanah orang itu. Jadi kami mau arahan dari Bapak. Isi. Selamat siang. Saya dari pengacara dari keluarga Pak Pasaribu. Saya boleh masuk? Oh, silakan. Oh, boleh saya perkenalkan diri? Silakan. Saya Christine Stanggang dari Christine Stanggang Law and Firms. Saya ingin mengajukan beberapa surat dari pengadilan yang sudah saya daftarkan. Itu adalah kartu nama saya, kartu keanggotaan saya sebagai pengacara, dan ini adalah surat pengadilan yang sudah saya daftarkan di Pengadilan Perdata atas adanya penggarapan tanah dari keluarga Pak Pasaribu. Dan ini adalah duplikat surat tanahnya. Ini adalah surat kuasa dari keluarga Pak Pasaribu. Oke. Jadi begini Pak, kami sudah memberikan suratnya dan juga sudah mendaftarkan perkara ini secara litigasi dan non litigasi. Dan kami minta kepada pihak Bapak Marbun untuk dapat menyelesaikan ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau tidak bisa menyelesaikannya, otomatis tanah Bapak akan dan bangunan Bapak kami akan lanjutkan. Begitu Pak. Loh, kok udah sampai ke pengadilan aja surat ini? Gak ada, bahwasannya gak ada pemberitahuan kepada kami. Nah, begini Pak, kami sudah melakukan peringatannya pada saat klien saya sudah datang pada hari sebelumnya. Bapak mungkin belum tahu. Dan makanya saya sudah memberikan surat ini sebagai bukti sosialisasi saya bahwa kami sudah pernah mengajukan bahwa adanya tuntutan, dan juga kami juga mengatakan kepada Bapak untuk menyelesaikan ini sebagai secara keluargaan, kalau tidak nanti bangunannya akan kami rumpuhkan. Begitu Pak. Jadi hanya itu saja keperluan kami. Jadi jumpa di pengadilan aja lah kita ya. Gimana? Oh, baik kalau begitu. Kalau begitu saya minta kartu pradi saya dulu, keanggotaan saya Bapak. Oke. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Ada buku dalam pengacara yang hebat. Dia telepon lah. Oh, boleh Pak. Telepon Bapak dulu. Halo. Di mana posisi Le? Gini Le. Ada perkara kita Le. Jadi bisa Le datang sekarang Le? Oh, ku WA alamatnya Le. Oke Le. Kami tunggu ya Le. Gimana? Baik. Jangan Pak, bentar ya Pak. Silakan masuk Pak. Pak, udah like. Inilah pengacara kita. Apa rupanya perkara itu ya? Masalah tanah ya Le. Bentar aku baca dulu ya. Ya Le. Kalau ini menang lagi deh, 100% dijamin. Kalau gitu biar pelajaran dulu ini, menang kita pasti. Dijamin. Bagus lah Le kalau kayak gitu. Akan
sebelum kita melangsungkan mediasi, sebaiknya kedua belah pihak menenangkan diri supaya mediasi ini berjalan dengan baik dan menemukan titik terang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tresia Ronauli Sibarani. Saya telah dipilih oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator. Jadi sebelum mediasi berlangsung, saya akan membacakan tertib acara proses mediasi supaya berjalan dengan baik. Poin yang pertama, kedua belah pihak harus bersikap sopan. Jadi selama mediasi ini berlangsung, sebaiknya kedua belah pihak itu bertindak yang sopan supaya mediasi kita berjalan dengan baik. Poin yang kedua, kedua belah pihak wajib saling menghargai. Poin yang ketiga, kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk berkata kasar. Jadi di sini tolong jangan nanti ada yang anarkis. Yang keempat, kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk berbicara sebelum saya izinkan untuk berbicara. Yang kelima, para pihak dilarang untuk membuat keributan. Yang keenam, para pihak harus bersikap tertib pada proses mediasi. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dari kedua belah pihak. Saya persilahkan dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonius Duri Pasaribu dari pihak penggugat. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Edo. Saya sebagai penggugat. Dan saya Christine Stano, SH sebagai kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, saya persilahkan dari pihak tergugat untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Marbun. Saya dari pihak tergugat. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julia Abdul Marbun dari pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aditya SH, saya kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Dan selanjutnya, saya persilahkan para saksi untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cahya Tamba. Saya sebagai saksi dan kepala desa. Perkenalkan, nama saya Tresia Agustina. Saya sebagai saksi. Perkenalkan, saya Anugrah Aditya, saya sebagai saksi dan ketua adat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya keterangan dari pihak penggugat. Terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu. Dulu ada tanah 100 meter. 50 punya Pak Marbun, 50 punya kami. Jadi begini, bangunan mereka ada di tanah kami sebesar 2 meter. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan penjelasan tergugat? Silahkan. Terima kasih, Bu. Kami akan menjelaskannya. Bangunan itu sudah ada sejak 45 tahun yang lalu. Dan tidak ada seorang pun menggugat bangunan itu. Kenapa sekarang keluarga dari Pasaribu menggugat bangunan ini? Kenapa tidak sejak dulu aja? Sejak rumah ini sudah ada. Terima kasih. Diberikan kesempatan untuk kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Sebelum kami memaparkan surat gugatan kami, saya akan memberikan berkas ini kepada Ibu. Baik, Bu, itu adalah surat kepemilikan sertifikat atas tanah yang sudah terdaftar di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu adalah modal dasar kami sebagai bentuk hak kepemilikan kami yang sudah sah. Dan kami ingin menuntut keadilan kami, gitu. Karena apa? Karena sertifikat itu sudah didaftarkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 pasal 22 tahun 97. Sekian. Bagaimana dengan tanggapan kuasa hukum tergugat? Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tapi mengutip dalam draft Undang-Undang Pertanahan dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa hak milik atas tanah yang tidak dikuasai digunakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan itikat baik, maka hak milik akan dihapus diantaranya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Lebih detail, apabila tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang selama lebih dari 20 tahun, maka tanah bisa diambil kesimpulannya bahwa di sini penguasaan fisik tidak dimiliki lagi oleh keluarga Pasaribu. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana dengan pihak saksi? Saya sudah 15 tahun bertetangga dengan tergugat. Malah tanah itu tidak bermasalah. Tiba-tiba kok sekarang bermasalah. Saya sebagai saksi dan ketua adat. Memang betul bangunan tersebut sudah berdiri selama 45 tahun yang lalu.
Kalau soal pembagian tanah tersebut, nenek moyang mereka sudah membagikan 50 meter untuk keluarga Pasaribu dan 50 meter untuk keluarga Marbun. Itulah sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan saya sebagai kepala desa. Memang betul bangunan itu sudah berdiri sejak 45 tahun yang lalu. Sejak saya di sini. Menurut datanya, bangunan itu sudah melampaui batas. Memang betul bangunan itu milik pihak Pak Pasaribu. Sekian dan terima kasih. Mungkin Pak berkasnya bisa ditunjukkan kepada Ibu mediatornya. Oh, boleh Bu. Diberikan kesempatan untuk kuasa hukum penggugat. Jadi begini Bu, kami memilih jalur non litigasi ini untuk mencapai musyawarah mufakat supaya kami dapat mendapatkan keadilan untuk klien kami, Pak Pasaribu. Baiklah, di sini saya menerapkan ganti rugi kepada kedua belah pihak. Apakah pihak tergugat dan penggugat bersedia atau setuju? Baiklah, karena kedua belah pihak telah setuju, maka saya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menandatangani bahwa kedua belah pihak setuju dengan mediasi tersebut. Saya persilahkan pihak penggugat dan tergugat datang ke depan untuk menandatangani mediasi kita ini. Silakan kembali dulu. Not that cold, my friend named Shiny Hair. He asked me. Ini Bu, untuk permasalahan ini biarlah diambil alih oleh keluarga Bapak Pasaribu. Biarlah pihak Pak Marbun ganti rugi tanah sebesar 2 juta dikali 2 meter, yaitu sebesar 4 juta. Makasih. Silakan dari pihak tergugat. Dari kami, biarlah hal ini ditentukan oleh keluarga Joshua Marbun. Terima kasih. Kesempatannya, berhubung bangunan ini sudah dibangun 45 tahun yang lalu, kami kurang setuju. Kami keberatan harga tanah yang diberikan dari keluarga Pasaribu untuk mengganti rugi 1 meter dikali 2 juta. Jadi kami ingin menegosiasi bahwasanya kami hanya bisa memberikan untuk membayar ganti rugi 1.500.000 dikali 1 meter. Terima kasih. Kami bersedia menerima negosiasi dari pihak tergugat. Terima kasih. Baiklah, karena mediasi ini telah mendapatkan jalan keluar, maka mediasi ini ditutup untuk kedua belah pihak. Saya persilahkan untuk berjabat tangan.